Selamat siang Pak Jimmy dan teman-teman sekalian. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang implikasi COVID-19 bagi ketahanan nasional yang akan dibahas oleh kelompok Home Group 3. Sebelumnya, mari kita bahas apa itu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kemampuan untuk menyiapkan diri dan merespon perubahan gradual dan mendadak. Ketahanan nasional juga diperlukan dalam menjaga stabilitas negara di tengah pandemi ini. Ada sejumlah aspek yang harus dipenuhi pemerintah dalam upaya menjaga stabilitas ketahanan nasional di tengah situasi akibat pandemi COVID-19. Aspek-aspek tersebut diantaranya adalah ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan negara yang erat dipengaruhi kondisi demografi bangsa Indonesia. Aspek-aspek ini harus dikelola menggunakan konsep Trigatra agar stabilitas ketahanan nasional bisa dijaga secara efektif. Aspek-aspek Trigatra meliputi kondisi geografis, kekayaan alam, dan demografi kependudukan bangsa Indonesia. Pada topik kali ini, kami membawa 6 permasalahan yang akan dibahas oleh masing-masing individu. Pertama, ada peran dan strategi lembaga pertahanan dan keamanan dalam menangani pandemi COVID-19. Kedua, ada pemilihan kepala daerah di tengah pandemi COVID-19. Ketiga, upaya bahu-membahu sesama UMKM dan produk lokal pada masa pandemi untuk menjaga ketahanan nasional di bidang ekonomi. Keempat, kurangnya kesadaran masyarakat akan adanya budaya baru 3M di Indonesia. Kelima, ketahanan nasional untuk menjaga kekayaan budaya di Indonesia di masa pandemi COVID-19. Dan keenam, meningkatnya pendapatan pasar e-commerce di tengah pandemi. Pada pembahasan kali ini, saya akan bahas tentang peran dan strategi lembaga pertahanan dan keamanan dalam menangani pandemi COVID-19 terlebih dahulu. Pertahanan dan keamanan negara memang tidak lepas dari bentuk ancaman yang berasal dari militer maupun non-militer. Bentuk dari ancaman militer seperti spionase, terorisme, agresi militer, sabotase, cybercrime, dan lain-lain. Sedangkan untuk ancaman non-militer seperti kemiskinan, ideologi, bencana alam, virus, pengaruh budaya asing, dan lain-lain. Jika melihat kondisi saat ini, pandemi COVID-19 termasuk ke dalam bentuk ancaman non-militer yang bisa mengancam pertahanan dan keamanan negara. Pernyataan ini didukung dengan dikeluarkannya keputusan Presiden oleh Bapak Jokowi, yaitu Kepres nomor 12 tahun 2020, mengenai penetapan COVID-19 sebagai bencana nasional. Dengan diterbitkannya Kepres tersebut, menandakan bahwa pemerintah melihat pandemi ini sebagai bentuk dari ancaman non-militer yang membutuhkan penanganan khusus dan serius. Melihat definisi dari pertahanan negara itu sendiri, yaitu segala usaha untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bagi segenap bangsa dari berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang dapat mengganggu keutuhan bangsa dan negara. Penyelenggaraan dari pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah yang selalu siap sejak dini dengan membentuk dan membangun kemampuan daya tangkal negara untuk menanggulangi setiap bentuk ancaman. Sistem pertahanan yang dilaksanakan bersifat semesta dengan melibatkan seluruh komponen bangsa yang terdiri dari komponen utama, cadangan, dan mendukung. Komponen utama melibatkan Tentara Nasional Indonesia yang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan negara. Lalu, komponen pendukung dan cadangan terdiri dari masyarakat, sumber daya nasional, serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh negara. Komponen-komponen tersebut telah disiapkan oleh negara guna untuk membuat kekuatan untuk pertahanan dan keamanan negara. Keterlibatan lembaga pertahanan negara dalam membantu menangani pandemi COVID-19 terdapat pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang di dalamnya tertulis Pasal 7 Ayat 2 mengenai salah satu tugas TNI, yaitu melaksanakan operasi militer selain perang. Dalam hal ini ditunjukkan untuk membantu penanggulangan untuk bencana alam, pengungsian, dan bantuan sosial kemanusiaan. Lembaga pertahanan dan komponennya harus membantu pemerintah dalam mengatasi pandemi COVID ini. Bantuan tersebut menyangkut pengerahan personel, sarana, dan prasarana guna mencegah dan mendeteksi penyebaran virus ini. Bentuk dari bantuan tersebut terbagi ke dalam berbagai bidang. Pertama, pada bidang kesehatan, TNI telah berkontribusi dengan menganggarkan dana sebesar 196,8 miliar rupiah untuk membantu dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Dana tersebut dialokasikan untuk penyediaan laboratorium, alat-alat kesehatan seperti APD, alat swab test, dan ventilator.
Kedua, dalam bidang keamanan dibentuk Komando Tugas Gabungan Terpadu yang melibatkan TNI dan Polri melakukan patroli di tempat-tempat umum untuk mendisiplinkan warga yang tidak menaati aturan untuk mencegah penyebaran virus dengan tidak membentuk kerumunan dan selalu memakai masker. TNI juga memfasilitasi pengevakuasian WNI agar dapat kembali ke Indonesia pada situasi darurat ini. TNI juga telah menyiapkan rencana kontingensi untuk skenario terburuk jika pandemi COVID-19 tidak kunjung berhenti. Ketiga, untuk bidang sosial dan ekonomi akibat adanya pemberlakuan PBB, maka TNI turut serta dalam pendistribusian bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. TNI juga bekerja sama dengan Polri untuk mendirikan dapur umum yang tersebar di beberapa lokasi, lalu bekerja sama dengan Kementerian Pertanian untuk membuat ATM beras untuk warga yang membutuhkan di masa pandemi ini. Pada intinya, kondisi pandemi saat ini membutuhkan kontribusi dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah saja. Sebagai masyarakat sipil, kita harus turut terlibat dalam memberikan bantuan untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini, karena masalah ini dirasakan oleh semua orang. Terkhusus untuk lembaga pertahanan yang mencakup komponen utama dan pendukung dalam hal pertahanan dan keamanan, berperan untuk membantu dan mendukung pemerintah untuk menanggulangi pandemi ini. Keterlibatan TNI dalam upaya penanganan ini membuktikan kesiapan mereka karena memang mereka dilatih untuk selalu siap untuk menghadapi kondisi-kondisi darurat dan tidak pasti seperti saat ini. Selanjutnya, Kementerian Pertahanan juga melakukan kerjasama dengan kementerian lainnya, serta melakukan penganggaran dana untuk membantu menangani masalah ini. Sekarang saya akan masuk ke tahapan penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi COVID. Apa sih urgensinya dan apa hal yang mendesak sampai harus dilaksanakan secepat mungkin. Jadi pelaksanaan pilkada memang memiliki payung hukum yang kuat, yakni Peraturan Perundang-undangan Nomor 2 Tahun 2020. Menggelar pilkada di tengah pandemi juga dapat menjadi pengalaman baru bagi penyelenggara pemilu dan masyarakat Indonesia. BNPB sebagai lembaga yang memiliki kewenangan penanganan pandemi COVID-19 juga telah memberikan surat jawaban bahwa tahapan pilkada dapat dilanjutkan dengan memenuhi protokol kesehatan. Tidak semua daerah masuk ke zona merah COVID-19. Dari 294 daerah yang menyelenggarakan pilkada 2020, hanya 15% yang menerapkan PSBB dan 16 kabupaten atau kota yang memiliki kasus COVID-19 lebih dari 100 kasus. Cukup logis apabila KPU menggelar pilkada di tengah pandemi ini, bersamaan dengan pemerintah yang sedang berupaya membuka kembali aktivitas sosial ekonomi masyarakat secara bertahap. Pemerintah sendiri juga sudah berusaha untuk meminimalisir penularan COVID-19 di ruang lingkup pilkada dengan mengambil tindakan preventif. Setiap penyelenggara yang bertugas akan melakukan rapid test maupun swab test terlebih dahulu. Tidak hanya para petugas penyelenggara saja, tetapi para pemilih juga diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, mencuci tangan sebelum melakukan pemilihan, serta menjaga jarak dengan para pemilih lainnya. Lalu bagaimana dengan munculnya klaster baru penyebaran COVID-19 pasca Pilkada serentak 2020? Hal ini memandangkan bahwa penerapan protokol kesehatan saat berlangsungnya pilkada tidak berjalan sebagaimana mestinya dan kurang efektif. Pemilihan tatap muka memiliki risiko yang sangat tinggi untuk tertular COVID-19. Satu-satunya solusi yang bisa dilakukan adalah menggelar pemilihan secara virtual. KPU harus memiliki software yang bisa menunjang hal tersebut agar segera terrealisasikan. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang permasalahan yang ada, yaitu upaya bahu-membahu sesama UMKM untuk menjaga ketahanan nasional di bidang ekonomi. Ketahanan nasional di bidang ekonomi pada masa pandemi COVID seperti ini tetap harus kita jaga dengan baik. Kita dapat menjaganya dengan bahu-membahu sama para UMKM pada masa sulit seperti ini. UMKM tersebut termasuk faktor yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi pada masa pandemi COVID-19, UMKM sangat berdampak buruk. Permasalahan yang terjadi adalah pada UMKM akibat pandemik, yaitu para UMKM tidak dapat melakukan usahanya karena diterapkannya PSBB. Selain itu, para UMKM juga harus mengurangi jam usahanya. Dan juga para UMKM mengalami pengurangan pendapatan akibatnya kurangnya pembeli yang biasanya didapatkan secara kontak fisik. Nah, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada teman-teman anggota HG3 yang telah memberikan tempat kepada saya untuk melanjutkan dari pembahasan permasalahan yang ada.
Di sini saya akan membahas permasalahan kurangnya kesadaran dari masyarakat terhadap budaya baru, yaitu budaya 3M yang ada di Indonesia. Budaya 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker adalah sebuah protokol kesehatan yang mau tidak mau wajib dipatuhi oleh semua lapisan masyarakat. Hal ini dilakukan guna memperlambat pertumbuhan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Akan tetapi, di sini permasalahannya. Masyarakat masih kurang memahami akan pentingnya menerapkan budaya 3M ini. Hal ini dikarenakan kurangnya ketegasan dari pemerintah dalam membuat kebijakan di era pandemi saat ini. Sosialisasi akan adanya budaya baru merupakan salah satu bentuk upaya dari pemerintah untuk menekan penyebaran dari virus ini. Apabila upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat gagal dan apa yang disampaikan tidak diindahkan oleh masyarakat, maka yang akan terjadi selanjutnya ialah lunturnya ketahanan nasional dalam berbagai aspek di lini kehidupan. Hal ini disebabkan banyak orang yang terjangkit, tetapi tenaga medis yang terbatas. Belum lagi banyak dari tenaga medis gugur dalam tugasnya. Ditekankan sekali lagi, hal ini bahwa perlunya kesadaran masyarakat agar rantai dari pandemi terputus dan seluruh aspek kehidupan dalam ketahanan nasional kembali menjadi normal. Permasalahan selanjutnya yaitu meningkatnya pendapatan pasar e-commerce di tengah pandemi. Kehadiran e-commerce membuat masyarakat bisa belanja secara online tanpa harus keluar rumah. Hal ini membuat ekonomi Indonesia menjadi sedikit lebih baik. Sebelum adanya pandemi ini, e-commerce merupakan suatu pilihan. Namun, untuk sekarang merupakan hal yang sangat wajib bagi perusahaan-perusahaan untuk menaruh atau menjual produknya di platform e-commerce yang ada untuk mempertahankan bisnis mereka. Sebagai contoh, salah satu perusahaan e-commerce terkemuka di Indonesia, yaitu Shopee, mengalami peningkatan transaksi hingga 130%. Angka ini merupakan angka yang sangat besar dan justru akan membantu Indonesia untuk meningkatkan ekonominya yang sedang mengalami masa resesi seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Melewati rangkaian diskusi yang telah dilakukan pada minggu-minggu sebelumnya, HG3 memiliki sikap atas permasalahan yang ada, yaitu 1. Mendukung kegiatan UMKM dalam memajukan perekonomian Indonesia, meningkatkan pengetahuan dan kontribusi yang besar, mengembangkan diri dan berwawasan dan berpikir kritis. Yang keempat, ada memberikan inovasi yang baru terhadap perkembangan teknologi di Indonesia. Yang terakhir, ada meningkatkan sikap cinta tanah air dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, hipotesis pada kelompok HG3 yaitu penanganan yang benar dalam aspek Trigatra dan Pancagatra sangat mempengaruhi ketahanan nasional Indonesia pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya, saya di sini akan membahas materi tentang usulan alternatif solusi berdasarkan yang dibahas oleh HG kami. Usulan alternatif yang pertama adalah pilkada daring. Seperti yang kita ketahui, bahwa masa pandemik ini adalah masa yang sulit untuk dilewati untuk semua orang. Dalam melakukan pemilihan kepala daerah, pada masa pandemi ini memiliki tingkat resiko yang sangat tinggi, karena menimbulkan keramaian sehingga virus dapat tersebar dengan cepat dan luas. Berdasarkan fakta yang ada di lapangan, dalam proses pilkada, banyak kasus baru setelah dilaksanakannya pemilihan kepala daerah tersebut. Meskipun sudah dilakukan penerapan protokol, tetapi akibat keramaian yang dilaksanakan itu menimbulkan kluster-kluster baru kasus positif 19 yang banyak. Seharusnya pemerintah mementingkan kesehatan para rakyat dibanding kepentingan politik, karena kesehatan rakyatlah yang utama. Usulan alternatif dari HG kami, pemerintah seharusnya melakukan pilkada secara daring, tetapi mendukung
asal seluber dan jurdil. Usulan alternatif yang kedua yaitu perlunya meningkatkan pengelolaan sumber daya alam khususnya pada nelayan lobster agar meningkatkan budidaya lobster. Usulan alternatif solusi dari HG kami pada kasus permasalahan tersebut adalah para nelayan harus bersama-sama kuat untuk menjaga bibit lobster agar tidak diekspor dan dimanfaatkan negara lain, tetapi dikelola dengan maksimal dan baik oleh negara Indonesia. Jika dikelola dengan baik dan maksimal, maka dari itu kita dapat menjaga ketahanan nasional dalam bidang ekonomi. Usulan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, perlu digalakkan budaya 3M agar mengurangi kasus COVID-19. Apa sih budaya 3M tersebut? 3M tersebut adalah memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dalam kasus permasalahan ini, banyak di luar sana masyarakat yang tidak peduli dengan virus COVID-19. Banyak juga yang berpikir bahwa COVID-19 tidak berbahaya, banyak juga yang berpikir bahwa COVID-19 hanya sebagai konspirasi. Karena pemikiran seperti itu, dia tidak memperdulikan budaya 3M tersebut, maka diperlukan penggalakan seperti itu. Maka dari itu, usulan dari kami adalah menggalakkan budaya tersebut, sehingga kita dapat bersama dapat melawan COVID-19 dan mengurangi kasus positif COVID-19 yang ada di Indonesia. Usulan yang selanjutnya yaitu usulan yang keempat, membantu UMKM agar perekonomian Indonesia tetap berjalan dengan baik. Semenjak ada pandemi ini, pemerintah harus melakukan PSBB. Apa sih PSBB? Pembatasan sosial berskala besar, yang mengakibatkan banyak para UMKM harus berhenti melakukan usahanya karena untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. UMKM merupakan faktor yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Maka dari itu diperlukannya saling bahu-membahu agar tetap survive pada masa pandemik yang berdampak buruk pada perekonomian Indonesia. Salah satu bentuk solusi yang dapat membantu UMKM ialah masyarakat dapat membeli produk lokal UMKM dan memasarkannya, dan juga menjual dagangan UMKM tersebut di e-commerce. Dengan hal itu, kita dapat mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Selain masyarakat, pemerintah juga bisa membantu dengan memberikan bantuan melalui Kementerian Perekonomian dan Kementerian Ketenagakerjaan dengan memberikan izin membuka usaha pada masa pandemik dengan menaati protokol kesehatan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk kesimpulannya, jadi ketahanan nasional Indonesia yang diuji tengah pandemi ini akibat ancaman yang datang dari mana-mana harus dapat dibendung oleh masyarakat Indonesia dan juga pemerintah. Pemerintah mengajak masyarakat Indonesia untuk bersama-sama membangun jati diri bangsa yang lebih kuat agar tidak mudah goyah dengan ancaman-ancaman yang ada. Jika fondasi saja sudah kuat, maka ancaman ada maupun yang akan datang pun dapat ditangkis. Sekian presentasi dari HG3. Terima kasih.